teman-teman semua. Alhamdulillah kita baru saja menuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah rangkaian pertemuan sejak 2 malam yang lalu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan pagi ini dengan Ketua Majelis Syuro. Dan pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa di dalam perjalanan ke depan, karena kita menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani masa-masa hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan. Sudah sampai pada tahap-tahap bagaimana langkah-langkah untuk menuju kepada kemenangan. Tentu saja kita kan masih berproses untuk menyiapkan segala macam persyaratan, menunggu syarat. Tapi pesan Pak SBY tadi bahwa persiapan awal itu sangat penting untuk dilakukan. Untuk memilih calon wakil presiden diberikan kewenangan penuh kepada bakal calon presiden. Jadi kita tidak melihat akan ada tanda-tanda deadlock, karena pada akhirnya kan beliau yang memutuskan, dan setelah diputuskan dipilih pasti semuanya adalah dalam waktu yang tersedia ini kita segera mengejar, membangun tim yang solid, ya, membangun tim pemenangan, memastikan 3 mesin partai ini harus segera bekerja di seluruh pelosok, karena kita tahu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa sosialisasi seluruh Indonesia, dan memiliki kesepakatan tentang arah, langkah, strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SBY, dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama. Mereka semua berpandangan yang sama. Dengan pertemuan itu maka segala spekulasi terjawab. Tidak ada keraguan bahwa Pak Anies adalah calon presiden KPP. Kemudian kita tinggal menempuh langkah-langkah teknis. Bahkan di setiap pertemuan kita konfirmasi ulang lah. Jadi bagaimana dengan perkembangan, bagaimana dengan pandangan ini, bagaimana dengan isu bahwa Demokrat didekati oleh si Anu, bagaimana dengan Nasdem didekati si ini. Jadi semuanya dibicarakan dengan terbuka, dan kami bersyukur bahwa semua spekulasi itu tidak benar, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan setelah 3 kali bertemu dengan pimpinan 3 partai politik selesai, dan sampailah pada titik di mana ya sudah, tinggal kita lakukan langkah-langkah teknis bagaimana meneruskan kontestasi ini. Solid, dan sudah bicaranya tentang strategi langkah untuk ke depan. Jadi kalau pembicaraan kemarin itu suasananya adalah suasana yang guyup, suasana kita melihat langkah ke depan itu siap untuk kita jalani, strategi dan lain-lain. Jadi itu yang kita bahas, itu yang kita sama-sama diskusikan. Adapun langkah-langkah yang nanti akan diumumkan kepada publik ya pada waktu. Sudirman Said ungkap 4 kesepakatan Anies dan 3 petinggi parpol koalisi. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, juru bicara Anies Baswedan sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Sudirman Said mengungkapkan setidaknya ada 4 poin kesepakatan antara Anies dan 3 pimpinan parpol koalisi. Sudirman menyampaikan pada poin pertama, koalisi tetap pada komitmen awal bahwa Anies diusung sebagai calon presiden. Anies Baswedan hanya akan diajukan sebagai calon presiden, bukan untuk posisi lain, kata Sudirman dalam keterangannya Senin 28 Agustus. Poin kedua, kata Sudirman, semua klausul dalam piagam koalisi tetap berlaku, termasuk salah satunya capres yang mendapat mandat untuk memilih calon wakil presiden.
Ia mengklaim partai anggota KPP akan mendukung siapapun pilihan cawapres dari Anies. Kesepakatan ketiga, Sudirman mengatakan para pimpinan tertinggi partai memberi masukan kepada Anies dan tim 8 mulai menyiapkan opsi-opsi waktu terbaik untuk mengumumkan pasangan dan melakukan deklarasi bersama 3 partai. Terakhir, para pimpinan partai mendorong segera dilakukan persiapan langkah dan strategi pemenangan yang lebih detail sebagai panduan kerja bersama, termasuk menyiapkan organisasi pemenangan sampai ke level terdepan, kata Sudirman. Anies Baswedan dan tim 8 KPP menggelar pertemuan ketiga pimpinan partai politik pengusung, yakni Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Kamis 25 Agustus malam, Anies mengawali pertemuannya dengan Ketua Umum Surya Paloh di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pertemuan itu berlangsung selama 5 jam. Usai menemui Surya Paloh, Anies bertemu SBY di Puri Cikeas pada Jumat 25 Agustus malam. Kemudian Anies melanjutkan pertemuannya dengan Salim Segaf Al-Jufri pada keesokan harinya atau Sabtu 2. Juru bicara Anies Baswedan sekaligus anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Sudirman Said mengungkapkan setidaknya ada 4 poin kesepakatan antara Anies dan 3 pimpinan parpol koalisi. Sudirman menyampaikan pada poin pertama, koalisi tetap pada komitmen awal bahwa Anies diusung sebagai calon presiden. Anies Baswedan hanya akan diajukan sebagai calon presiden, bukan untuk posisi lain, kata Sudirman dalam keterangannya Senin 28 Agustus. Poin kedua, kata Sudirman, semua klausul dalam piagam koalisi tetap berlaku, termasuk salah satunya capres yang mendapat mandat untuk memilih calon wakil presiden. Ia mengklaim partai anggota KPP akan mendukung siapapun pilihan cawapres dari Anies. Kesepakatan ketiga, Sudirman mengatakan para pimpinan tertinggi partai memberi masukan kepada Anies dan tim 8 mulai menyiapkan opsi-opsi waktu terbaik untuk mengumumkan pasangan dan melakukan deklarasi bersama 3 partai. Terakhir, para pimpinan partai mendorong segera dilakukan persiapan langkah dan strategi pemenangan yang lebih detail sebagai panduan kerja bersama, termasuk menyiapkan organisasi pemenangan sampai ke level terdepan, kata Sudirman. Anies Baswedan dan tim 8 KPP menggelar pertemuan ketiga pimpinan partai politik pengusung, yakni Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Kamis 25 Agustus malam, Anies mengawali pertemuannya dengan Ketua Umum Surya Paloh di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pertemuan itu berlangsung selama 5 jam. Usai menemui Surya Paloh, Anies bertemu SBY di Puri Cikeas pada Jumat 25 Agustus malam. Kemudian Anies melanjutkan pertemuannya dengan Salim Segaf Al-Jufri pada keesokan harinya atau Sabtu 2.